Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, bisa ditanyakan melalui kolom chat atau membuka mikrofonnya. Silakan apabila ada yang ingin tanya. Oke, jika belum ada, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan tadi. Jadi terkait dengan apa namanya ini. Tadi kan dikatakan itu kalau misalkan tidak dalam keadaan junub gitu ya, lalu tidak ada air, itu dicukupkan dengan bertayamum. Nah, apa namanya, bertayamum itu kan berarti hanya membersihkan wajah dan telapak tangan ya Ustaz. Nah, lalu bagaimana untuk membersihkan kemaluannya itu sendiri gitu loh. Itu mungkin yang pertama. Lalu ada kondisi yang kedua ini, kalau misalkan kondisinya itu di gurun, kita punya air, tapi air itu hanya cukup untuk minum gitu. Lalu apakah kita harus memakai air untuk minum tadi untuk berwudu atau bagaimana? Itu mungkin. Tafadhol Ustaz untuk Iya. Sudah? Iya, Ustaz. Iya. Yang pertama adalah bahwa jumhur ulama itu berpendapat bahwa memang tayamum itu bisa bisa menggantikan aktivitas mandi janabah. Jadi bisa digunakan untuk menghilangkan atau membersihkan dari hadas besar jika dalam kondisi tidak ada air tadi. Ya, walaupun nanti ketika kemudian mendapatkan air, maka dia diwajibkan atau dimintakan untuk mandi. Tetapi selama tidak mendapatkan air, ketika dia hadas besar atau sedang junub, maka cukuplah dengan tayamum. Sebagaimana di dalam hadis-hadis tadi yang menyebutkan, ya, sudah disebutkan di dalam hadis tadi banyak sekali tadi bahwasanya tayamum atau tanah itu cukup bagi engkau. Nah, ketika seseorang janabah itu kan kalau dia misalnya keluar mani misalnya, sehingga dia hadas besar, maka kan kita sudah membahas terkait dengan mani, bahwa mani itu tidaklah atau bukanlah najis. Ya, jadi kalau itu adalah keluar mani. Nah, sehingga ya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, bagaimana kalau keluarnya itu adalah najis? Jadi misalnya wanita atau yang haid misalnya, atau yang keluar darah misalnya. Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas di dalam pembahasan terkait dengan menghilangkan najis. Jadi berbeda antara toharo dalam artian menghilangkan hadas itu dengan toharo dalam artian menghilangkan najis. Jadi untuk toharo dalam artian menghilangkan hadas, itu kita sudah bahas bahwasanya toharo menghilangkan hadas itu termasuk ibadah. Jadi toharo menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, jadi termasuk atau terkategori di dalam pembahasan ini itu adalah mandi, wudu, dan tayamum. Itu adalah menghilangkan hadas. Nah,
aktivitas menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, itu terkategori sebagai ibadah. Makanya kemudian disyaratkan di sana ada niat. Berbeda dengan aktivitas menghilangkan najis. Toharoh dalam artian menghilangkan najis. Toharoh dalam artian menghilangkan najis, maka dia tidak terkategori sebagai aktivitas beribadah. Sehingga di dalam aktivitas menghilangkan najis, itu tidak disyaratkan niat. Nah, sehingga jika kemudian, dalam pembahasan menghilangkan najis, kan kita sudah bahas bahwa menghilangkan najis, jadi berbeda dengan menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, itu hanya ada dua benda, ya, dua benda yang disyariatkan untuk menghilangkan hadas, yaitu hanya air dan tanah. Ini terkait dengan menghilangkan hadas. Tapi kalau toharoh menghilangkan najis, kita sudah bahas bahwasannya untuk menghilangkan najis itu tidak dibatasi oleh benda tertentu. Jadi menghilangkan hadas itu, menghilangkan najis bisa dengan air, dengan mencuci. Menghilangkan hadas, menghilangkan najis juga bisa dengan tanah. Ya, ketika pakaian kita misalnya berjalan di atas tanah, kemudian hilanglah najis. Begitu juga bahwa menghilangkan najis bisa dengan menggunakan batu. Menghilangkan najis bisa dengan menggunakan apa saja, benda apa saja yang memang memungkinkan untuk digunakan menghilangkan najis. Jadi jadi itu, ya. Nah, jadi terkait dengan tayamum ini kan aktivitas menghilangkan hadas. Jadi kalau Jadi kalau misalnya nih, yang terjadi adalah kita buang air kecil. Jadi kita buang air kecil atau kita buang air besar. Kita buang air kecil maupun kita buang air besar, itu kan hadas kecil. Maksudnya ke hadas kecil. Dan yang kita keluarkan itu adalah najis. Dan karena yang kita keluarkan najis, maka ada bagian yang kemudian, bagian tubuh kita yang kena najis, atau bagian tubuh kita yang mengeluarkan najis tersebut, itu harus dibersihkan. Nah, disitulah, kalau misalnya, kan dijelaskan dalam hadis kemarin bahwasannya, bisa misalnya menggunakan batu. Jadi nggak masalah kalau nggak ada air. Jadi misalnya kita nggak dapat air atau nggak ada air, buang air besar, ya ketika buang air besar itu kan kemudian untuk menghilangkan najisnya, itu adalah dengan menggunakan batu. Kita buang air besar dengan membawa 3 batu untuk menghilangkan atau membersihkan dari najisnya. Baru setelah itu, karena nggak ada air, kita melakukan aktivitas tayamum ketika akan sholat. Karena kita berarti kan terkena hadas kecil. Begitu juga dengan buang air kecil tadi. Jadi kita hilangkan atau kita bersihkan najisnya itu dengan apa-apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Baru setelah itu, karena tidak ada air, maka kita melakukan aktivitas tayamum. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus kemudian tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kondisi ketika air itu hanya cukup untuk minum saja? Maka kan dilihat bahwasanya cukup untuk minum ini adalah apakah masih memungkinkan untuk mencari air atau tidak. Jadi kalau misalnya ini cukup untuk minum saja, tapi masih memungkinkan ketika air itu dipakai untuk wudhu atau untuk mandi, itu masih memungkinkan untuk mencari air tersebut, maka dalam kondisi itu berarti sebenarnya masih memungkinkan untuk menggunakan air. Jadi tidak terhalang untuk menggunakan air. Tetapi kalau kita berada dalam kondisi air tersebut hanya cukup kita gunakan untuk minum, sementara tidak memungkinkan bagi kita untuk mencari air lagi, maka dalam kondisi ini ya kita diperintahkan tadi tayamum. Misalnya kita di dalam perjalanan,
yang dalam perjalanan itu misalnya di padang pasir atau di tempat yang kita nggak tahu ya sumber air itu dekat atau enggak dan seterusnya. Nah, maka dalam kondisi itu sementara air yang kita bawa itu hanya cukup untuk untuk minum saja. Maka dalam kondisi ini sudah mencukupi, kita tidak mendapatkan air atau terhalang untuk menggunakan air, ya, sehingga cukup melakukan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Apa namanya? Ana sedikit bingung. Ini maksudnya tuh, jadi mani itu adalah bukan najis ya Ustaz ya? Hanya saja itu adalah hadas besar seperti itu Ustaz ya? Ana sedikit bingung gitu. Jadi hanya hadas ya Ustaz ya? Iya, hadas besar. Ya, hadas besar. Kan mani nggak termasuk benda najis. Bagaimana? Mani kan tidak termasuk benda najis. Oh, tidak termasuk benda najis. Okay. Kan kita sudah bahas di benda-benda najis itu apa-apa yang termasuk benda najis. Okay. Jadi mani itu bukan benda najis. Jadi nggak termasuk najis. Ya. Yeah. Nanti dibuka lagi pembahasan benda-benda najis. Yeah. Ya, soalnya anak sedikit bingung waktu kemarin itu ada mazi, ada wazi, tapi nggak ada mani. Gitu. Jadi yang najis itu mazi sama wadi. Kalau maninya sendiri tidak najis. Cuma kan khawatirnya bukan hanya mani misalnya, yang keluar itu ada mazi juga misalnya. Atau yang keluar itu juga disertai dengan wadi misalnya. Jadi kalau kita bisa pastikan bahwa yang keluar itu hanya mani misalnya, maka mani itu tidak najis. Tapi kan khawatirnya di situ bercampur madi misalnya, ada madi juga yang keluar. Nah kalau itu ya najis. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan kondisinya pandemi ya saja. Nah, lalu kita menemui di suatu tempat itu tidak terdapat air. Nah, sementara kita itu bagaimana ya? Agak sedikit khawatir gitu. Kalau misalkan tempat yang dijadikan untuk bertayamum tadi itu terdapat virus COVID tadi gitu yang menempel pada pada benda yang akan dijadikan tempat untuk bersuci tadi, bertayamum tadi gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, silakan Ustaz untuk dijawab. Ya, yang namanya kekhawatiran itu kan harus ada koordinat ataupun indikasi yang menentukan kekhawatiran kita. Jadi yang namanya air juga kan kita nggak tahu di dalam air itu kan ada apa. Dan kita nggak tahu juga di dalam air itu mengandung apa gitu kan. Nah, jadi kalau kemudian di tanah kan juga ya kita lihat kan indikasinya. Kalau tanahnya itu di tempat yang memang orang juga jarang lalu lalang misalnya, kalau tanahnya itu tempat misalnya orang buang sampah atau tempat orang lalu lalang, ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya tempat itu tempat yang jarang ataupun bukan tempat yang seperti itu kan juga indikasinya dari mana? Ya. Jadi ya dicoba saja, kalau kemudian tidak mendapatkan air, ya pilihannya adalah kita mencari yang memungkinkan, dan yang memungkinkan itu adalah kita melakukan aktivitas tayamum. Ya. Kalau memang benar-benar tidak memungkinkan ada sesuatu yang kita bisa gunakan untuk tayamum, ya sudah tadi. Tapi kan kita kembalikan lagi, benar enggak tidak ada
sesuatu pun yang bisa kita gunakan untuk tayamum. Kalau masih ada sesuatu yang kita bisa gunakan untuk tayamum, ya, kan tayamum tadi juga tidak membutuhkan tanah yang banyak, cukup ditempelkan saja, cukup ditepukan saja. Jadi tidak membutuhkan jumlah tanah yang banyak gitu. Ya, artinya sebenarnya melakukan aktivitas tayamum itu sangat sangat besar peluangnya bisa kita lakukan, ya, kecuali kita misalnya itu berada di apa ya, di apa tempat yang memang nggak memungkinkan untuk tayamum, itu apa di apa, kita berada di tempat yang misalnya es semua gitu kan misalnya. Ya, kalau es semua sebenarnya bisa dicairkan dulu. Maksudnya es bukan salju ya, es gitu ya. Es yang jadi beku semua. Jadi beku semua itu kan berarti nggak ada airnya. Kalau kemudian yang beku itu memungkinkan untuk dicairkan misalnya, ya ketika mencair dan menjadi air bisa kita gunakan untuk wudhu. Tapi ketika di sana misalnya air esnya itu sangat beku dan tidak memungkinkan untuk dicairkan misalnya, sehingga pada saat yang sama juga eh, akhirnya kan kalau di es itu kan nggak memungkinkan untuk tayamum. Nah, bisa jadi dalam kondisi seperti itu misalnya. Nah, jadi tetapi tadi kalau kita dalam kondisi yang normal, kita dalam kondisi wajar, sebenarnya kita nggak akan keluar dari dua kondisi tadi, yaitu ya kalau untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil, kalau tidak menggunakan air ya menggunakan tanah, atau kalau nggak berwudu atau mandi itu adalah dengan bertayamum. Insya Allah kita nggak akan keluar dari dua kondisi tadi, ya. Nah, jadi kekhawatiran itu harus ada indikasi tadi, ya. Jadi jadi kalau memang jadi bukan hanya sekedar ketakutan gitu, kekhawatiran yang tanpa indikasi, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Amr bin Al-As misalnya ketika beliau mengatakan kepada Rasul, kalau mandi itu dalam kondisi yang dingin itu bisa mencelakakan, jadi masih bisa kita pahami karena ini kan mandi. Ya. Jadi kalau wudhu saja itu mungkin tidak sampai derajat mencelakakan atau membinasakan. Tetapi kalau mandi itu bisa jadi karena hawa yang sangat dingin, terus kemudian air itu juga dingin, bisa jadi kemudian memang ketika kita menggunakan air apalagi mandi itu bisa membahayakan. Ya. Nah, artinya apa yang disebutkan oleh Amr bin Al-As ini kan bukan hanya sekedar dugaan-dugaan gitu loh ya. Jadi hanya sekedar takut-takut saja, takut-takutan saja gitu. Tetapi memang ada indikasi yang ke sana. Jadi bukan bukan sesuatu yang tanpa indikasi. Ya. Jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang lain. Silakan kalau ada yang lain. Kalau masih ada. Silakan, Mas Faris. Udah masuk lagi.
Belum masuk ya? Kayaknya belum masuk. Silakan, rekan sekalian, masih ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan. Ini kayaknya moderatornya lagi off. Ada? Nggak ada ya? Atau ada yang mau menggantikan jadi MC ini? Afwan Ustaz. Ya, silakan. Jadi ada tadi moderatornya sepertinya jaringannya bermasalah. Baterainya katanya ya. Ya, baterainya. Mungkin apa tadi? Sekarang pertanyaannya Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Iya, silakan kalau masih ada. Ya dipersilahkan. Nggak ada kayaknya ya? Sudah nggak ada pertanyaan ya? Ya Ustaz. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan mungkin. Silakan Mas Aslam. Oh ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Aris atas pemaparannya. Semoga menjadi bermanfaat ilmunya untuk diterapkan. Karena kalau tayamum ini kan juga lumayan sering kita jumpai. Baik, mungkin begitu saja. Terima kasih juga kepada para peserta. Semoga bisa kembali hadir di pekan depan. Kita tutup, kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan para peserta. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Semua ya. Assalamualaikum.